Selamat datang di Buas Entertainment. Kali ini kita masuk di konten masa kelam. Habis ini kita bakal ngobrol sama bintang tamu yang dia tuh pernah jadi korban human trafficking, penjualan manusia, dan diselingkuhi oleh keluarganya sendiri. Mari kita sambut Mbak Liz. Halo Mbak Liz. Jangan lemas dong Mbak. Kita tahu sih kontennya sedih, cuma coba semangat dulu di pembukaannya. Mbak Liz, saya dengar nih dari tim udah ngasih cerita ke saya kalau Mbak Liz itu pernah menjadi korban human trafficking, penjualan manusia, diselundupkan di kapal, harus berjuang untuk bertahan hidup selama 3 hari tanpa makanan, terus juga menikah muda di usia berapa? Usia sekitar 17 tahun. 17 tahun dan diselingkuhi sama suaminya. Iya. Kira-kira boleh cerita dikit nih, gimana awal mulanya? Awalnya diselingkuh suami saya. Boleh. Waktu itu kan saya punya anak 3. Di waktu itu kan masih umur 16 tahun ya Mbak ya. 16 tahun. Udah nikah, terus anak saya 3. Anak saya 3, terus di waktu itu masih umur 30 hari kan. 30 hari, terus suami saya selingkuh sama keponakan sendiri. Oke. Waktu itu, terus akhirnya ya pecahlah rumah tangga saya. Terus waktu itu ada teman saya ngajak saya kerja ke waktu itu ke Blitar. Dan ternyata di Blitar itu nggak kerja, kayak kerja di toko-toko gitu waktu itu. Ternyata saya ini dijual. Awalnya dijanjikan untuk kerja di toko. Iya. Tapi kemudian diketahui kalau nggak ke Blitar tujuannya. Tujuannya kan itu ke Blitar. Ternyata ke Kalimantan. Ke Kalimantan. Iya. Waktu itu saya dijual ternyata sama teman saya. Itu suami selingkuh padahal usia anak masih belum genap sebulan ya? Belum, kan masih 30 hari. Itu kronologinya beliau selingkuh dengan siapa? Anaknya Bude saya. Anaknya Bude. Iya. Ponaan berarti. Ponaan. Kira-kira sebelum kita jalan nih ke human trafficking yang saya rasa tuh kayak udah sangat tragis sekali, ternyata ada yang lebih tragis lagi, yaitu diselingkuh suami sendiri. Boleh cerita itu kepergoknya kayak gimana kira-kira? Waktu itu kan di rumah kan mati lampu. Oke. Saya itu nyari suami saya. Kata tetangga saya, tuh loh, suamimu di rumah budemu, ngapain? Ternyata suamiku sama cewek lain. Kan waktu itu nggak tahu kan, katanya kan keluarga kan. Gak mungkin kan keluarga sampai pegangan tangan kayak gini Mbak. Terus akhirnya aku kan marah, langsung saya tonjok, langsung saya marah. Tonjok-tonjokan waktu itu. Jambak nggak Mbak? Jambak lah, kan waktu itu pakai kerudung dia kan, langsung tak jual Mbak. Terus aku perang sama dia itu, langsung ya udah aku pulang. Terus suami saya tak usir dari rumah. Oke, aku tengkar, aku sama suamiku, ya cerai itu. Akhirnya anakku 3 itu ya hidup sebatang kara, anak 4, rumah sendiri, orang tua jauh dari orang tua kan. Terus ada temanku yang nawarin kerja itu, akhirnya aku ya ikut. Waktu itu kan karena lagi butuh juga butuh kerjaan, anak 3. Akhirnya aku ikut sama temanku, ditawari kerja ke Blitar itu katanya. Ternyata bukan ke sebuah toko, ternyata itu kayak PSK gitu Mbak, dijadikan PSK. Ternyata saya dijual. Harga saya itu di sana tuh mahal katanya. Oke. Dibawa untuk ditawarin bekerja di sebuah toko. Iya. Ternyata Mbak Liz yang dijual. Iya, aku dijual waktu itu. Oke. Kaget nggak Mbak waktu tahu bahwa ternyata keluar bukan di Blitar ini gitu? Ya kaget lah Mbak, kan waktu itu kan saya orang rumahan kan nggak tahu ya. Waktu itu kayak ada komplek, tak kira itu komplek apa gitu loh Mbak. Ternyata komplek itu kompleknya para PSK gitu loh Mbak. Waktu itu. Terus pas waktu itu ada seorang cowok, ya seumuran lah sama aku. Waktu itu kira-kira umur 30-an lah. Aku masih gadis-gadisnya gitu ya. Terus aku ketemu sama orang itu, aku dijual, ya maksudnya di booking gitu loh Mbak ya.
di booking, akhirnya aku dikasih uang 800 terus aku terima kan, terus aku kasihkan sama mamiku aku dikasih 200. Dari 800.000 hanya diberi Iya, 200.000. Terus akhirnya aku kan namanya di booking ya mbak ya. Oke. Di booking masuk kamar, akhirnya kan cowok itu tadi minta apa ya mbak, Selayaknya cowok lah ya, udah booking pinginnya ya dipuaskan. ya dipuaskan, tapi kan orang itu sebelumnya mau keluar sama saya, terus tak kasih tahu ceritaku kayak gini, berangkat kerja kayak gini, anakku 3, terus suamiku selingkuh kayak gitu. Akhirnya orangnya kan nggak jadi kan mbak. Terus akhirnya aku dikasih uang itu, terus aku bilang ke mamiku, ini lo uang aku dibooking sama orang itu kasihan sama saya. Akhirnya aku apa ya mbak ya, dibantu berarti sama orang itu. Akhirnya aku, kamu mau pulang tak? Kamu mau jadi orang baik tak? Kayak gitu kan mbak. Iyalah, saya kan pertamanya nggak mau kerja jadi PSK. Loh, kalau ke Kalimantan kan harusnya jadi PSK mbak, bukan kerja yang lain. Kan saya nggak tahu kalau ini mau kerjanya kayak gini. Terus ya udah, kalau kamu mau pulang, ayo kita keluar sekarang. Kemana? Saya kan nggak tahu sini mbak, gitu. Udahlah, ikut saya. Aku kan takutnya saya mau dibawa kemana gitu kan mbak. Takutnya ditipu lagi ya, untuk yang kedua kali gitu. Ternyata orang itu baik sama saya mbak. Akhirnya aku diajak ke lingkungan situ, kompleks itu, diajak jalan-jalan. Terus akhirnya, nanti kamu malam tak ajak keluar dari sini, dari kompleks. Kamu kalau mau aman dari mamimu, kayak gitu mbak. Akhirnya aku malut sama orang itu. Aku masuk korong-korong itu mbak. Kan dulu tuh saya gemuk kan mbak. Sampai nggak masuk loh mbak aku. Nggak masuk. Tidak cukup. Karena tidak cukup. Akhirnya kan berusaha, aku harus bisa keluar dari sini. Soalnya kan aku hidupi anak 3. Aku nggak mau lah anakku makan dari kayak gitu loh mbak. Enggak lah, pokoknya kerja yang baik-baik. Akhirnya aku keluar dari gorong-gorong itu mbak. Keluar. Akhirnya aku ditunggu sama, beneran ada yang nunggu di ujung gorong-gorong iya, itu tadi berarti. Itu sih aku jalan berapa meter gitu ya mbak, ditunggu sama orang itu. Akhirnya belum sempet ketemu orang itu yang nolong aku tadi malam itu. Akhirnya aku ketangkep orang di situ mbak. Kayak bodyguard kayak di situ kompleks, jaganya maminya itu mungkin. Iya, terus akhirnya aku kan diajar, masuk mau kayak ruangan gitu loh mbak. Kayak ruangan. Akhirnya aku diajar mati-matian. Akhirnya aku gak dikasih makan berapa, sekitaran 24 jam bisa aku gak dikasih makan. Dikurung tanpa kasih makan, gak dibuka pintu. Akhirnya kan ada orang itu datang lagi ya, berapa hari, 3 hari lah mbak. Akhirnya orang itu datang nyari namaku. Akhirnya aku bisa keluar. Akhirnya dilarikan sama orang itu mbak. Karena orangnya pura-pura booking lagi atau gimana? Iya, orangnya itu pura-pura booking aku. Akhirnya kan orang itu kan orang baik ya mbak. Orang itu mau bayarin aku. Kamu kemarin kan mau bawa kabur dia, terus sekarang kamu mau booking dia lagi, kamu harus bayar 2 juta. Waktu itu 2008 itu 20 juta itu kan mahal ya mbak ya, banyak kan. Akhirnya kan 20 juta pertama kan mbak. Terus akhirnya gak bisa kalau 20 juta, kalau 2 juta bisa. Akhirnya dibayar 2 juta mbak. Akhirnya aku dilarikan. Lari, terus aku diselamatkan orang itu, diajak kabur. Akhirnya aku dipulangkan ke Malang. Terus aku waktu itu pulang naik pesawat. Di dalam pesawat itu saya kan nggak bawa KTP, nggak bawa identitas. Aku dinaikkan ke mobil trailer, mobil kayak buah gitu loh mbak. Aku dititipkan sama sopir gitu ya. Di waktu itu 3 hari loh mbak saya gak makan, terus juga air besar, buang air kecil. 3 hari itu mbak diselundupkan di mana? Ya di trailer itu, di dalam box kayak kardus gitu mbak. Nggak dikasih makan, nggak dikasih apa-apa pokoknya. Takutnya saya nanti terciduk sama
orang di sana gitu loh Mbak. Akhirnya saya diselundupkan di kardus, akhirnya aku nyampe Surabaya. Aku ketemu sama temanku yang jual aku tadi itu Mbak. Teman yang menipu Mbak Lis menawarkan kerja di Blitar, ternyata menjual Mbak Lis ke Kalimantan sebagai PSK. Itu ketemu lagi di Surabaya. Ketemu lagi di Surabaya, akhirnya dia kan iming-iming aku uang ya Mbak ya. Namanya juga kan kepepet ya Mbak ya. Di sini loh, aku kerja enak meneh di sana. Akhirnya aku ikut Mbak, ikut dia lagi. Terus akhirnya aku pulang ke Malang. Akhirnya kan aku ya gitu loh Mbak, jadi apa? Jadi orang nakal kayak gitu Mbak. Disebut orang nakal. Akhirnya aku nakal, ketemulah sama orang. Akhirnya aku jadi nakal, terus ketemu sama orang itu tadi. Aku dijadikan selingkuhannya berapa tahun? 3 tahun. Selama 3 tahun, niatnya kan padahal pulang dari Kalimantan tuh jadi orang baik, hidup lurus gitu. Ternyata sampai sini masih kepepet terus. Akhirnya ketemu temanku itu jadi selingkuhan. Banyak tren belakangan ini yang bilang jadi pelakor itu kayak sesuatu yang hina gitu kan. Menurut Mbak Lis, apakah memang sehina itu atau sebenarnya ada kayak gimana ya, cara khusus untuk hidup sebagai pelakor atau selingkuhan gitu, bahwa sebenarnya ya emang ini tuntutan gitu. Sebenarnya jadi pelakor itu kan nggak baik ya. Berhubung dulu saya itu suami kayak gitu kan, anak masih kecil-kecil, terus kerja kan sulit, akhirnya ya gitu langsung lanjut. Akhirnya saya sama orang itu 3 tahun, akhirnya ya udah. Terus dapat apa aja Mbak selama perselingkuhan tersebut? Banyak lah Mbak, aku kan bisa dapat rumah, dapat motor. Saya tertarik kayaknya jadi selingkuhan guys. Susah dirumahkan di masa pandemi ya kan. Lanjut. lanjut. Apa ya Mbak? Dapat rumah, dapat motor kayak perhiasan kayak gitu. Ada ini nggak kayak pilih tirai 1, tirai 2 gitu enggak ya? Enggak lah Mbak. Langsung aja. Penonton ketawa guys di belakang. Lanjut. Akhirnya kan waktu itu orangnya kan kayak uang ya Mbak. Kayak uang. Akhirnya aku kan teringat suamiku. Cowok kok bodohi orang, cowok bodohi cewek kayak gitu. Akhirnya aku bodohi orang itu yang tadi itu. Akhirnya aku nakal, di luar orang itu nakal aku. Hari Sabtu itu mesti saya gaji harus 1 juta. Setiap hari Sabtu harus. Kalah UMR Malang. Sebenarnya dulu kan nggak mau jadi orang nakal lah ya. Berhubung saya kepepet jadi pelakor, akhirnya saya gitu. Merasa pingin nggak sih Mbak balik ke masa kan sekarang lagi susah nih zamannya gitu, lagi cari kerja susah gitu, terus pernah hidup sebagai selingkuhan yang tercukupi secara duniawi gitu. Kira-kira sekarang kan Mbak sudah berkeluarga dengan wis lurus gitu kan ibaratnya. Kalau harus memilih antara sekarang hidup pas-pasan tapi baik atau seperti dulu gitu. Enggak lah Mbak, kalau dulu ya dulu, sekarang wis kayak mana agak pengen jadi orang baik lah. Jangan sekali-kali jadi pelakor. Akhirnya ujung-ujungnya itu nggak baik loh Mbak jadi pelakor itu. Pernah kejadian di Mbak Lis mungkin? Ya pernah lah. Contohnya? Kayak aku tuh kayak ketahuan sama istrinya, ketahuan sama tetangga kayak gitu. Terus jadi omongan orang. Orang kan Pak dulu sampai sampai cowok itu habis tanah 1 kapling Mbak. Jual tanah. Iya. Mencukupi aku itu. Sampai tanah 1 kapling itu habis. Sampai sekarang dia itu sampai gak punya apa-apa Mbak sekarang. Sampai habis. Cowok-cowok jangan selingkuh, nanti melarat. Ini kan fase masa lalunya Mbak Lis gitu kan. Ketika Mbak Lis sekarang sudah menikah, sudah punya anak lagi dengan keluarga yang sekarang? Belum. Itu gimana caranya bercerita ke suami tentang masa lalunya Mbak Lis? Atau malah belum diceritain sama sekali? Kalau
suami yang sekarang kan saya nikah 3 kali mbak. Oke, 3 kali. 3 kali kan rekor gak mbak, ya? rabi ping telu tolong. Kan rekor itu mbak ya kan nikah. Tapi kalau yang terakhir ini aku belum cerita. Kalau cerita masa lalu itu kelam itu kayak gitu. Nah, kalau yang dulu ke Kalimantan dijual itu aku belum cerita sama suami aku. Kenapa nggak cerita? Gini mbak, kayak apa ya mbak? Aku kayak nggak tega loh mbak. Aku dulu itu sekotor itu, kotor kayak gitu. Takutnya kayak apa ya? Suamiku sih nerima ya mbak, sekarang itu nerima. Aku takutnya sebenarnya suamiku biasalah, dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Takutnya suamiku, masa istriku dulu kayak gitu dulu mbak. Aku takutnya suamiku kayak gitu. Takutnya. Takutnya. Memangnya kan nggak mudah nih mbak untuk percaya lagi dengan lelaki gitu kan. Udah pernah diselingkuhi, pernah hidup di dunia PSK, pernah menjadi selingkuhan juga gitu. Momen apa yang memutuskan Mbak Liz akhirnya percaya lagi dengan yang namanya pernikahan dan memilih si sosok yang suami selanjutnya ini tuh gimana? Alasannya tuh apa gitu? Dia tuh sosok yang seperti apa sih? Gitu, kalau suamiku sekarang itu, nah, walaupun dia itu umurnya sekarang itu masih di bawah saya, jauh lebih muda kan? Jauh lebih muda, 10 tahun mbak. 10 tahun lebih muda, berondong ya? Tapi dia itu bisa ngomong saya lebih. Bisa kan saya, mengayomi. Iya. Kan tua aku ya mbak, tapi dia itu pemikirannya lebih dewasa dari aku. Oke. Kayak soal kayak haji kayak gitu, terus keluarga, masalah keluarga apa gitu, dia yang bersatu. Ya bukan membedakan sama suamiku yang dulu mbak, beda sama suamiku yang dulu. Bersyukur banget sama yang ini. Dulu tuh saya nggak pakai jilbab loh mbak, korak banget loh mbak saya itu. Oke. Sudah lama tidak mendengar kata korak. Iya kan, kalau orang Malang kan korak gitu ya. Kalau orang dulu tuh korak, kalau sekarang kan beda kan mbak. Dulu naukti, sekarang ukti gitu ya, mantap. Gitu. Kalau misalnya ada kesempatan ngomong jujur ke suami, pingin nggak kira-kira mbak? Gak lah mbak, saya nggak mau. Soalnya masa lalu saya itu paling kelam. Saya nggak mau. Masa bener-bener soalnya saya dulu tuh sempet ya dipukul orang kayak gitu loh mbak. Dulu itu suamiku yang selingkuh itu, ya itu sebenarnya itu saya nggak mau cerita sama suamiku yang sekarang. Takutnya kan cerai itu nggak enak tuh mbak. Aku takutnya suamiku masa nyerah aku gitu loh mbak. Gak bang. Karena mbak udah ngerasa sekarang orangnya cocok. Ya saya nggak mau dia cerita masa lalu. Takut kehilangan, takut nggak dapet kesempatan yang sama. Kehilangan saya takut ya pak. Aku nggak mau gagal ketiga kalinya. Dulu saya orangnya paling kotor gitu loh pak. Alhamdulillah saya dapat suamiku yang sekarang ini. Saya bisa kayak gini. Jadi insya Allah saya jadi orang muslim. Dulu gak pernah sholat, mabuk kayak apa gitu pak. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa kayak gini dulu pak. Dan saya gak mau suamiku tahu ceritaku yang dulu takutnya aku kayak gimana. Kamu dulu kok buruk kayak gitu pak. Gak mau suamiku tahu. Ada pesan mungkin mbak buat saya, orang yang masih seusia saya gitu, yang masih mencari jati diri, buntu juga mungkin karena PPKM ini bikin kita semua stres gitu, bahwa jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu meskipun kepepet. Mungkin boleh sepatah dua patah kata. Pesan saya sih buat anak-anak zaman sekarang ya mbak. Satu, jangan sampai dulu kan saya ngerebut
suaminya orang yang baik. Itu karma bagi saya, Mbak. Jangan sampai selingkuh atau jadi pelakor. Sebenarnya itu tidak baik kan, Mbak. Jadilah dirimu sendiri. Jangan mencontoh teman atau kawan yang tidak baik itu. Jadilah dirimu sendiri. Mudah-mudahan anak zaman sekarang enggak kayak zaman dulu-dulu gitu loh, Mbak. Lebih korak kayaknya tapi bawah gitu. Apakah menurut Mbak Lis itu berarti saya nahan nangis jadi serak suara saya, Mbak. Menurut Mbak Lis, apakah memungkinkan bagi seseorang untuk berubah gitu dari yang dulu kotor itu sampai mungkin bisa, kita nggak bilang putih suci gitu kan karena mustahil gitu, tapi mungkin nggak sih gitu untuk berubah ke arah yang kembali baik? Bisa lah, Mbak, bisa. Kalau orangnya niat dulunya kotor, kalau ada niatan jadi orang baik, bisa. Insya Allah bisa jadi orang baik. Walaupun dulu itu di mata orang itu kita jelek sejelek apapun, kita kalau bisa jadi dirinya sendiri sekarang, insya Allah kita jadi orang yang, pokoknya jangan sampai pernah coba-coba gitu guys. Mbak Lis tadi kan udah panjang banget. Mbak Lis punya 3 anak sekarang dengan kehidupan yang sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan masa-masa waktu menjadi korban human trafficking di Kalimantan. Kira-kira sebagai closing, apa pesan yang ingin Mbak Lis katakan untuk 3 buah hatinya Mbak Lis yang kebetulan cowok semua? Pesan buat anakku ya, karena anakku sudah besar-besar ya, Mbak ya. Ya, maafin yang ibu yang dulu yang sekotor itu dulu ya Mbak ya. Kalau sekarang kan saya sudah kembali seperti ini, alhamdulillah. Berkat suamiku yang terakhir, aku jadi orang seperti ini, bisa ngomong aku seperti ini, bisa jadi orang yang baik seperti ini. Aku berterima kasih buat suamiku yang sekarang bisa menuntun saya sampai di sini, sampai berubah jadi orang dulu sekotor itu, sekarang insya Allah saya bisa jadi orang yang baik. Jadi buah hatinya harapannya bisa jadi seperti ayahnya sekarang gitu ya? Iya, saya pengennya ya anakku jadi orang yang baik. Amin. Jangan apa ya, Mbak, aku takutnya ada karma gitu Mbak. Jangan sampai karma ibu itu menurun ke anak gitu Mbak. Pengennya anakku jadi orang yang patuh, menjadi anak yang soleh semuanya. Pesan ibu kan semua kayak gitu Mbak, menjadi anak yang baik. Jangan sampai itu karena ibu turun ke anak, jangan sampai. Jadilah anak yang baik, jadilah yang penurut, jadi anak yang soleh. Terima kasih buat suamiku yang sekarang ini bisa menuntun aku mulai jadi orang yang kotor kayak gitu sampai alhamdulillah sekarang jadi lebih baik gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga tetap bahagia selalu sama keluarga yang sekarang dan tetap berbuat baik meskipun pernah melalui masa pelik. Terima kasih atas waktunya Mbak Lis. Boleh pelukan dulu. Aku nangis semuanya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Semoga apa yang kami obrolkan hari ini bisa berguna buat teman-teman. Dan